Kalian udah pernah praktikum kateter? Ya. Praktikum infus? Ini dua materi dijadikan satu, gitu ya. Ini prinsip kateter dan prinsip infus, gitu kan. Nah setelah itu adik-adik kita cek dulu kepatenan kateternya. Jadi pasien yang akan diirigasi itu sudah dipasang kateter. Kita nggak ada urusan dengan pemasangan kateter kecuali kateternya lepas. Jelas? Jadi kita cek dulu kepatenan kateternya. Kateternya mau lepas enggak, longgar enggak, kemudian kateternya kotor enggak gitu ya. Biasanya karena habis operasi ada darah-darah gitu ya. Kalau misalnya kotor di bagian area kateternya itu dibersihin ya, dibersihin pakai NaCl, kemudian dilap pakai pasa gitu ya, atau karpas gitu ya, dibersihkan. Kemudian di area di area bekas operasinya adik-adik cek ya, biasanya di sini ada bekas operasinya. Nah itu dicek apakah ada kemerahan, kemudian ada infeksi, kemudian ada pembengkakan gitu ya, kita cek. Jadi jangan sampai kita nggak cek dulu ya. Setelah itu sudah tahu ya, kita tutup dulu. Tadi sudah jelas ya. Kemudian kita baru menyiapkan cairan irigasinya. Cairan irigasinya ini biasanya menggunakan NaCl atau bisa juga Aquades. Jelas sampai sini? Jelas. Biasanya NaCl. Nah, biasanya itu NaCl-nya yang digunakan antara 500 sampai 1000 ya. Jadi kita siapkan banyak ya dia. Nah, karena ini tiang infusnya cuma 2, jadi Ibu bisanya cuma 2 ya. Gitu. Kita siapkan dulu yang baru kita pasang. Ya, kemudian yang ini kita setel ya. Kita setel. Nah, yang pertama kita menyediakan NaCl yang sudah ditaruh di kom dulu deh untuk membersihkan nanti ya. Jadi kita pakai, nah ini double spec namanya. Double spec ini itu harus steril, nggak boleh bersih. Jadi dia steril prinsipnya. Ini kalau baru itu ada tutupnya, sini ada tutupnya, sini ada tutupnya. Jelas? Nah ini karena nggak tahu dari abad kapan ya. Jadi anggap aja ini ada tutupnya, ibu buka ya, Kemudian kita pasangkan di dalam pelabotnya, di dalam pelabotnya. Ini harusnya ada tutupnya ya dek. Jadi kalau ada tutupnya dia nggak akan tumpah. Setelah kita pasang, kemudian kita taruh secukupnya di dalam kom. Taruh secukupnya ya. Oke, setelah itu jadi kalau bisa cairan yang akan ditaruh di kom ini NaCl-nya beda botol ya dek. Karena ini botolnya cuma 2, jadi ibu nyontohinnya pakai botol yang sama ya. Jadi setelah itu kita tutup lagi ya, Kemudian, nah ini anggap aja baru lagi ya. Baru ya, ini baru. Nah ini kita setel menggunakan irigasi, selang irigasi atau biasanya adik-adik familiarnya dengan selang infus ya. Nah kalau gitu ini karena baru ya, kalau baru kan ini masih ada tutupnya, ini juga masih ada jarumnya ya kan. Kita buka nih dari plastik dulu, bayangkan ini plastik, kita buka. Kemudian adik-adik sama kayak prinsip mau masang infus. Yang pertama kita buka, ini steril, nggak boleh dipegang ya. Kita masukkan ke dalam pelabot yang baru ya, ditusukkan. Kemudian ini kan masih ada jarumnya ya, kita pasang dulu. Pastikan ini udah dikrem ya biar nggak tumpah. Kemudian kita pasang lagi di sini. Ini agak meliuk-liuk ya dek. Oke, kemudian kita buang udaranya. Ingat ya, waktu infus kayak gini juga ya. Oke, kita buang udaranya. Pastikan tidak ada udara sama sekali. Kalau sudah tidak ada udaranya, kita klem lagi. Kita tutup lagi pakai tadi yang jarum itu ya. Kemudian kita gantung dulu di sini. Udah sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Tadi kontrak itu berapa?
Bebas, sesuai kalian. Karena kalau kontrak waktu itu ya, itu tergantung kita ya, Dek. Karena ada yang teman kita kerjanya cepat, ada yang lambat gitu. Kalau senior pasti kerjanya cepat banget ya. Kalau anak baru kan pelan-pelan gitu ya, gitu. Jadi bebas. Jadi kontrak waktunya ibu tidak menentukan berapa, itu terserah kalian ya, gitu. Jelas? Ada lagi? Tidak? Oke, ibu lanjut ya. Iya. Kita sudah setel ini si irigasinya ya. Sekarang kita tadi sudah cek, ternyata sudah bersih ya, nggak ada masalah. Kemudian kita siapkan untuk memasang irigasinya ya. Kita pasang irigasinya. Yang pertama Adik-adik, kita harus bersihkan pakai alkohol swab. Jadi kita bersihkan pakai alkohol swab di area yang akan kita masukkan selang irigasi ya. Alkohol swab, jangan sampai salah jalur ya. Kalau ini kan jalur untuk ngunci ya dia. Oke, di sini yang masih kosong, kemudian kita swab. Jelas? Oke. Setelah adik-adik bersihkan pakai alkohol swab, ambil. Ini tadi kan masih steril ya. Jadi adik-adik buka one hand. Jarumnya dibuka, set gitu ya. Set, masukkan. Yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan ya, dimasukkan yang kencang, jangan sampai dia longgar ya, takutnya nanti bocor. Setelah dimasukkan ya, diposisikan seperti ini agar cairannya kita tahu apakah dia ada macet atau enggak. Setelah itu adik-adik ambil baskom tadi, mana ya? Ini ember ya, ember ini ditaruh di atas ini, di sini, di bawah. Ini kalau di rumah sakit harusnya digantung ya, Dik, diikat gitu biar nggak lepas. Kemudian kita masukkan ke dalam embernya. Nah, seperti ini deh. Kelihatan ya? Yang belakang mau lihat boleh. Itu ya, udah ya. Oke. Intinya dimasukin ke dalam komnya. Mau ibu yang rekamnya? Jadi intinya dimasukkan ke dalam komnya seperti ini ya. Oke, pastikan urin bag ini masih dalam keadaan terkunci. Jangan terbuka. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum. Sudah kita masukkan. Sekarang kita alirkan. Hari pertama pasien dipasangkan irigasi, alirkan maksimal. Jadi kalau infus ada TPM ya, tetes per menit. Kalau irigasi hari pertama itu nggak ada. Jadi maksimal itu sampai atas. Set. Dilosin. Jelas? Nah, pastikan tetesannya menetes dengan sempurna. Kemudian kita cek apakah mengalir atau tidak. Nih, Dek. Nih, sini saya berdiri. Kalau dia mengalir akan jalan seperti ini. Nih, ada airnya. Jelas ya? Oke? Nah, ini nggak boleh diklaim. Jadi maksimal terus. Karena ini nanti bocor, ibu klaim ya. Tapi ini nggak boleh ya. Oke? Nah, ini kayak gini. Nah, nanti kalau misalnya dia udah mengalir akan jalan seperti ini cairannya. Nah, biasanya yang keluar itu warnanya merah atau kuning. Biasanya darah atau nanah. Jelas sampai sini? Jelas. Nah, ketika dia sudah mengalir ke bawah, itu tandanya irigasinya berhasil. Nah, kemudian kita sudah pastikan ya dia mengalir, nggak ada mampet ya. Kita cek dulu, cek sampai bawah nggak? Dicek sampai sini. Kelihatan nggak di sini? Gitu. Kalau udah kelihatan berarti udah oke. Setelah itu adik-adik buka tutupnya ini pelan-pelan, dibuka ke bawah, kemudian dipasang lagi di sini. Jadi posisi urin bagnya terbuka. Jelas? Perlu diulangi? Enggak? Oke. Kenapa? Berarti tamunya langsung di baskom. Betul. Nanti ibu jelaskan kenapa ya. Nah, setelah itu ya kita lihat terus ya mengalir, lalu adik-adik fiksasi.
biar estetik ya. Jadi iya ya, biar estetik ya. Jadi perawat itu harus estetik ya. Ya, harus estetik ya. Jadi terserah mau di model apa, asal jangan di model hati ya. Oke. Jadi ini kita model pita karena chef Palestina ya. Oke, ternyata nggak bagus guys. Saya nggak jadi estetik ini. Ya itu terserah kalian ya dek. Oke, udah kita fiksasi. Setelah itu adik-adik cek lagi, masih nggak dia ngalir. Nah, biasanya pemasangan irigasi itu hari pertamanya akan mampet. Karena apa? Gumpalan darahnya gede-gede biasanya, gitu ya. Jadi masih menggumpal besar gitu. Nah, itu akan mengakibatkan mampet nih dek, macet dia selangnya, gitu. Kalau misalnya macet ya, yang pertama adalah ini macet ya. Ini skenario-nya adalah macet ya. Ini irigasinya macet. Adik-adik klem dulu. Ini diklem dulu, set. Diklem itu dimatikan ya, diberhentikan alirannya. Kemudian ya, oke, nggak jadi estetik maaf ya. Oke. Kemudian ya, sama kayak awal tadi dek. Adik-adik siapkan alkohol swab. Kemudian siapkan NaCl. Kemudian pakai spuit yang gede kayak ini biar mantap ya. Jadi saya sukanya yang mantap. Jadi pakai spuit yang gede ya. Kemudian kita ambil sekitar 10 sampai 20 cc gitu ya. Karena kalau pakai spuit yang 5 sama 10 yang kecil itu biasanya itu kalau dimasukkan ke sini nanti rembes deh gitu. Jadi bagusnya memang pakai spuit yang besar gitu ya. Oke, kemudian kita ambil cairan ya. Sekitar 10 sampai 20, kemudian buang udaranya. Udah dibuang. Oke, jelas? Kemudian ini tadi kita buka ya, ini dibuka. Nah, ini kan kalau yang baru itu ada tutupnya. Karena ini steril deh, nggak boleh dipegang. Kita tutup dulu, kita tutup one hand ya. One hand kita tutup. Kemudian ini tadi kita kasih alkohol, set ya. Kemudian dimasukkan. Karena ini bukan spuit untuk irigasi, jadi beda ya dek. Ini itu spuit searing pump, jadi beda. Nah kayak gini, kemudian kita dorong ke dalam. Dorong, oke, anggap aja sudah habis ya ibu dorong. Kemudian ditarik lagi, set, ditarik ya. Setelah ditarik, kita buka, kemudian buang, terus bersihin lagi, ambil lagi cairan, buang udara, kemudian masukkan lagi, sampai sekiranya dia itu udah nggak mampet. Masukkan lagi ya, dorong lagi, terus tarik lagi, buang, bersihin lagi. Jelas? Kalau udah selesai ya, alkohol swab lagi, set alkohol swab di bagian yang akan dipasang. Kemudian ini dibuka tutupnya one hand, kemudian dimasukkan. Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke. Setelah itu kita cek lagi ya. Pastikan ini maksimal ya. Dialiri lagi. Turun ya. Oke. Setelah itu karena sudah turun, kita rapikan lagi, kita fiksasi lagi. Dibuat estetik, tapi ini enggak estetik ya. Oke. Difiksasi. Tuh ya. Gagal ya. Oke. Ini gimana ini? Oke. Jadi anggap aja ini estetik ya, gitu. Kemudian ini sudah mengalir ya deh ya. Nah, kemudian dilihat lagi di bagian urin bagnya. Tetap kita buka ya urin bagnya. Kemudian kita cek sudah oke semua. Kemudian kita bersihkan tempat pasiennya ya. Dibersihkan kalau misalnya ada sisa-sisa darah atau nanah yang terkena di bed pasien ya. Setelah itu kita tutup.
Udah jelas. Kemudian kita terminasi ke pasien. Bapak, Ibu, alhamdulillah ya, ini irigasi bladdernya atau pemasangan irigasinya sudah selesai. Oke, Ibu, nanti saya izin untuk memberikan tanda di bagian pelabotnya. Saya tanda ya Bu, ada di bola spidol ya, ditandai di angka 100 di garis yang tebal set. Saya tandai Ibu, di sini ada garis. Nah, nanti jika cairan ini ya, cairan irigasinya sudah sampai di garis ini, maka minta tolong Ibu atau keluarga bisa pencet bel atau bisa ke nurse station untuk menghubungi kami agar kami ganti cairan yang baru. Jelas sampai sini? Kemudian Ibu mohon izin, di sini ada ember. Nanti jika cairan yang di ember ini sudah penuh atau sudah mau penuh, itu bisa dibuang di toilet ya Bu ya. Nanti kemudian diletakkan lagi di sini. Jelas? Jadi kita ajarkan pasiennya untuk ngasih tahu kalau ini udah mau habis sama buang cairan yang kotor. Jelas? Jelas? Oke. Kemudian jika cairannya habis ya, udah sampai sini, ini harus cepat-cepat diganti deh. Harus cepat-cepat diganti. Karena tadi kan kita memasang cairan irigasinya maksimal ya. Jadi biasanya antara 10 sampai 15 menit itu langsung habis. Jadi kalau irigasi, ada pasien irigasi ya, itu kalau shift malam itu ampun deh, nggak bisa tidur. Ya beneran. Jadi capek banget karena kita harus melihat terus, jadi nggak boleh sampai dia itu habis gitu ya, karena kalau habis nanti udaranya masuk gitu ya, dan pasiennya pasti sakit gitu. Jadi kita harus liatin terus gitu. Nah kalau udah habis gimana cara gantinya? Kayak ganti infus, ini digelam dulu ya, kemudian diambil, masukin lagi. Yang ini dibuang, diganti lagi pelabot yang baru. Jelas? Oke. Makanya kalau pasien yang irigasi itu pelabot NaCl-nya banyak banget. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas?